Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menghabiskan waktu liburnya. Selain menjanjikan suasana pantai, beragam wahana juga menjadi magnet bagi pengunjung. Salah satunya adalah Dufan. Selain Taman Mini dan Taman Marga Satwa Ragunan, Dufan Ancol juga jadi tempat liburan favorit. Tak heran, sepanjang hari kemarin tak kurang dari 3.500 pengunjung mengunjungi Dufan untuk menikmati berbagai wahana di dalamnya. Khusus menyambut Tahun Baru Imlek, ada penampilan tarian tradisional barongsai. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kota di Indonesia seperti Sukabumi, Makassar, dan juga Padang. Diperkirakan hari ini akan menjadi hari puncak keramaian di Dufan. Karena hingga kemarin sore saja sudah ada 5.000 tiket yang dipesan. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Indra Purnama, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di SPBU Aek Garingking, Kecamatan Linggabayu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kebakaran berawal saat minibus mengalami korsleting pada bagian kelistrikan mobil saat sedang mengisi BBM. Petugas SPBU bersama warga sempat berupaya melakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun upaya tersebut tak berhasil lantaran api yang sudah membesar menyambar pompa pengisian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi kini masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran karena ada dugaan pemilik mobil menggunakan tangki cadangan atau jerrycan saat pengisian BBM yang memicu terjadinya kebakaran. Sampai sekarang laporannya belum ada dan tadi kita pastikan terkait kendaraan yang terbakar. Tadi saya tanyakan langsung dengan manajer dan nanti akan saya cross check dengan Kapolsek dan tim identifikasi. Apakah mobil tersebut mempunyai tangki cadangan ataukah sedang membawa jerigen? Pasca kebakaran, SPBU satu-satunya yang melayani 5 kecamatan di Mandailing, Natal berhenti beroperasi. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur langsung memadamkan kobaran api yang membakar setengah badan mobil minibus milik seorang warga di komplek perumahan Malaka Country, Durensawit, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat muncul percikan api dari bagian bawah mesin ketika mobil dalam keadaan mati. Api langsung membesar dan meludeskan sebagian badan mobil. Tak sampai setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Jadi awalnya kami terima berita itu dari Command Center. Ada 9 mobil dari Command Center langsung meluncurkan ini dari pos Pondokopi. Pas saya turun, saya udah ngeliat ada asap, tapi saya nggak tahu kalau itu awalnya dari mobil saya. Ternyata pas saya keluar sudah dekat pagar, kelihatanlah kalau api itu keluar dari sisi depan kanan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dugaan sementara, kebakaran ini akibat korsleting listrik pada mesin mobil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Indosiar kita awali dengan informasi libur panjang menjadi momen bercengkerama bersama dengan keluarga. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi salah satu referensi destinasi wisata Anda. Ini dia atraksi air mancur yang bisa dinikmati pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah. Pertunjukan air mancur yang diiringi lagu ini sudah dinyalakan sejak pagi hari untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung khususnya anak-anak pun antusias melihat air mancur menari yang berada di tengah danau Archipelago Taman Mini. Atraksi ini tentunya bisa dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya. Karena karena orang-orang pasti udah pada keluar kota semua ya. Jadi kita pengen stay di Jakarta biar lebih tenang gitu aja sih. Nyari tempat yang outdoor ya buat anak-anak karena kan kayaknya di Jakarta jarang tempat outdoor. Betul. Kalau di sini kan karena
kendaraannya itu kan diparkir di depan ya, jadi kan sekeliling sini kan nggak terlalu banyak kendaraan. Betul. Kalaupun ada mungkin yang listrik, jadi kan kayaknya aman aja buat anak-anak. Betul. Selain untuk berwisata dan berolahraga, para pengunjung juga dapat menikmati kereta gantung, museum, rumah adat Nusantara, dan juga bazar festival pecinan. Dari Jakarta, Salam Rahmat Sutrisno Ayus melaporkan. Pemirsa, masuki libur panjang Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek, ribuan penumpang padati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Tingginya minat warga dalam berlibur membuat sejumlah penumpang kesulitan mendapatkan tiket keberangkatan. Dengan membawa tas dan koper, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Para penumpang ini akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di bagian timur seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Selama libur panjang Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek, PT KAI Daob 2 Bandung sudah menjual tiket sebanyak 57.000 tiket, mayoritas ke daerah Yogyakarta. Menurut salah satu penumpang, dirinya sempat mengalami kesulitan dalam mendapatkan tiket keberangkatan setelah dicari dirinya pun mendapatkan tiket dari KAI tambahan. Di Cianjur mau ke Yogyakarta. Tujuannya kemana nih? Mau ke Malioboro, yang Taman Sari kayak gitu. Dalam rangka apa? Liburan panjang. Liburan panjang. Iya. Kenapa nih memilih Yogyakarta nih? Karena belum pernah juga sama pengen bawa keluarga. Diprediksi kepadatan penumpang di stasiun kereta api Kota Bandung akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang usai. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata Bukit Sebantung di Kulon Progo, Yogyakarta dapat menjadi alternatif liburan yang memacu adrenalin. Terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium hingga long trip, dengan jarak dan tingkat kesulitan yang tentunya berbeda. Wisata Bukit Sebantung yang berada di Kelurahan Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengisi hari libur Anda. Tak hanya sekedar berfoto dan menikmati suasana alam, pengunjung juga bisa mencoba menuruni tebing di antara derasnya air sungai di Pegunungan Menoreh. Pengunjung tak perlu takut untuk bisa berpetualang di tengah hutan Menoreh ini, karena sepanjang perjalanan akan didampingi petugas yang profesional dengan peralatan yang sudah memiliki keamanan standar. Bukit Sebantung dikenal memiliki 5 air terjun bertingkat dengan ketinggian dan karakter yang bervariasi. Selain menuruni tebing dengan peralatan monitoring, pengunjung juga bisa merosot saat melintasi medan yang tidak terlalu curam. Terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium hingga long trip, dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk bisa menikmati wisata canyoning ini, pengunjung harus merogoh kocek kisaran 300 hingga 750.000 rupiah per packnya, tergantung paket yang dipilih pengunjung. Ini adalah salah satu wisata alam yang cukup bagus, sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan, cuma mungkin kurang populer, tapi mudah-mudahan setelah kita setting ulang nanti akan menjadi wisata yang bagus. Selain sensasi canyoning, di lokasi ini juga menyediakan area camping ground serta kolam ciblon renang dengan kedalaman antara 1 hingga 2 meter. Tempatnya apa ya? Lebih ke alamnya bagus sih. Jadi airnya bersih, terus bersih jernih, terus ada kolamnya. Terus nggak banyak warna-warni gitu, jadi banyak warna alam kayak warna hijau, coklat. Maksudnya kalau hiburan alam biasanya kan warna-warni, jadi kurang bagus kan. Yang dibikin-bikin itu selama kurang menarik ya, bagus yang alami. Tempatnya nyaman, bagus, terus nggak kotor juga, nggak banyak sampah, nggak ada sampahnya, bersih. Kalau untuk curugnya sendiri seperti apa? Curugnya bagus. Nah, bagi Anda yang akan datang ke Bukit Sebantung, jangan lupa membawa jas hujan dan juga pakaian ganti karena cuaca sering berubah. Hujan sebentar, kemudian panas. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.
Sambut libur panjang Imlek 2025, warga Jakarta dan sekitarnya rupanya banyak yang ingin berpergian ke Bandung. Hal ini nampak dari antrean calon penumpang kereta cepat Wus di stasiun Halim Sabtu kemarin. Ribuan penumpang memadati stasiun kereta cepat Wus di Halim, Jakarta. Antrian calon penumpang yang berangkat dari stasiun KCIC Halim pun mengular sejak pagi di gerbang pengecekan tiket. Momen libur panjang ini memang dimanfaatkan pengunjung untuk berwisata ke kota Bandung. 170.000 tiket keberangkatan disediakan dari 24 Januari hingga 29 Januari 2025. Tiket keberangkatan sejak Sabtu pagi hingga malam hari pun terjual dengan okupansi keberangkatan kereta api sekitar 90%. Seluruh pengguna jasa kereta Wus juga diimbau untuk tidak membuang tiket begitu saja, karena bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan promo di 23 destinasi wisata di Bandung dan Karawang. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ratusan penumpang tiba di stasiun Wus Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Momen libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan pengunjung untuk menghabiskan waktu di kota Bandung, Lembang, dan sekitarnya. Para penumpang menyebut lebih memilih menggunakan kereta cepat Wus Jakarta-Bandung karena lebih efisien dan menghindari kemacetan. Putar Bandung sama ke apa yang di atas? Lembang. Lembang. Oh, Lembang. Ya. Kenapa memilih Wus, Bu? Cepat. Kan mau cepat-cepat jadi nggak macet gitu. Kalau bawa mobil kan macet. Tiket yang sudah terjual untuk perjalanan Wus itu berbagai tujuan sampai dengan siang ini mencapai 18.000 tiket. Adapun untuk rute Halim ke arah Padalarang maupun Tegaluar itu sudah mencapai sekitar 12.000 tiket. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan kemarin di hari Jumat, di mana penumpang dari arah Jakarta menuju Bandung itu sekitar 11.000. Pada momen libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek ini, pihak KCIC menyiapkan 173.000 tempat duduk untuk periode dari tanggal 24 hingga 29 Januari 2025. Serta ada 48 perjalanan bus setiap harinya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Karena tingginya intensitas curah hujan membuat tebing di desa Rantai Bala, Kecamatan Lati Mojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan longsor dan menimbun 3 mobil. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Tanah longsor yang terjadi di desa Rantai Bala, Kecamatan Lati Mojong, Kabupaten Luwu menimbun 3 unit mobil. Berdasarkan data sementara dari BPBD Luwu, sudah ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini warga dan petugas masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban lainnya yang diduga masih tertimbun. Kondisi tanah labil dan lokasi yang cukup gelap membuat proses pencarian terkendala. 3 kendaraan, jadi ada 2 unit kendaraan milik Mas Mindo, Petrosi dan Alonso, dan 1 unit mobil warga. Ditemukan meninggal 1 orang dan yang lain masih evakuasi, dan itu untuk data sementara yang masih kami terima. Tingginya intensitas curah hujan serta adanya kegiatan eksplorasi emas selama 40 tahun terakhir membuat kondisi tanah semakin labil. Sebelumnya, bencana tanah longsor pada 3 Mei 2024 merenggut 1 keluarga, 7 orang ditemukan tewas tertimbun tanah. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sejak Minggu pagi sudah dipadati oleh kendaraan, bertepatan dengan hari libur panjang Isra Mi'raj dan juga Hari Raya Imlek. Sementara rekayasa arus lalu lintas 1 arah diberlakukan sejak pagi hari. Kendaraan menuju sejumlah objek wisata favorit di jalur wisata Puncak sejak pagi hingga dengan siang ini padat. Untuk mengatasi kepadatan, pihak polisian menerapkan rekayasa arus lalu lintas one way atau 1 arah ke arah Puncak sejak pukul 7 pagi. Kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta dialihkan melalui jalur alternatif guna melancarkan arus kendaraan menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Diperkirakan kepadatan kendaraan jalur Puncak akan terus terjadi hingga sore nanti.
Pemirsa, untuk mengetahui suasana liburan panjang di lokasi objek wisata Taman Safari Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di sana. Selamat siang Jen, bagaimana situasi Taman Safari pada hari ini? Silakan. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Ya, bisa dilihat di belakang saya ini situasi antrian di pintu masuk Taman Safari Indonesia di Bogor, Jawa Barat. Ini memang terpantau ramai, padat dan juga terdapat antrian kendaraan. Nah, ini menunjukkan bagaimana antusias masyarakat yang ingin memanfaatkan waktu liburnya di periode libur panjang Isra Mi'raj dan juga Hari Raya Imlek ya untuk berlibur. Salah satunya di sini yang menjadi salah satu primadona wisata di kawasan Bogor di Taman Safari Indonesia, karena di sini masyarakat atau pelancong atau pengunjung yang berlibur ke sini terdapat banyak aktivitas ya yang dapat dilakukan di sini untuk melihat-lihat hewan dan juga untuk memberi makan satwa dan juga untuk berinteraksi langsung. Di sini ada 3.000 satwa dari 300 spesies yang berbeda. Nah, sehingga ini juga dapat menjadi salah satu sarana edukasi ya bagi mereka yang membawa keluarganya, membawa anak-anaknya untuk belajar di sini, untuk berinteraksi dengan satwa yang ada di sini. Dan kalau tadi saya sempat menanyakan data pengunjung yang datang sendiri pada periode libur panjang ini, kalau hari-hari biasanya ada 3.000 pengunjung per harinya. Nah, kali ini di liburan periode libur Hari Isra Mi'raj dan juga Hari Raya Imlek ya, bisa mencapai 5.000 sampai 10.000 pengunjung per harinya. Kalau sampai siang ini sudah ada 3.000 lebih ya pengunjungnya. Kita lihat sampai sore nanti kemungkinan akan semakin ramai karena antusias masyarakat yang ingin berlibur untuk melihat satwa dan juga berinteraksi langsung di Taman Safari Indonesia. Tadi kami juga sempat jalan ya dari Jalan Raya Bogor menuju ke Taman Safari ini, memang cukup terdapat antrian kendaraan. Nah, ini menunjukkan bagaimana antusias masyarakat untuk melakukan liburan ya di sini. Nah, di Taman Safari Indonesia sendiri kalau pada hari-hari biasa ini hanya buka sampai pukul 5 sore. Nah, periode libur ini di Taman Safari Indonesia buka, jam operasionalnya buka mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Nah, ini juga di sini di periode libur panjang kali ini ada banyak sekali program-program atraksi dan juga penampilan ya yang baru yang akan ditunjukkan kepada masyarakat atau pengunjung yang datang untuk berlibur ke sini. Jadi selain melihat satwa juga ada pertunjukan-pertunjukan lain yang spesial ditunjukkan pada periode libur Isra Mi'raj dan juga libur Hari Raya Imlek di sini. Nanti akan kita lihat, saya juga akan mencoba ya Nata dan juga pemirsa untuk bagaimana nanti kita berinteraksi dengan satwa yang ada di sini dan juga memberi makan satwa yang ada di sini, karena banyak sekali spesies atau satwa yang pengen juga saya lihat. Nggak cuma pengunjung di sini, tapi saya juga pengen lihat ya Nata dan juga pemirsa. Nanti akan saya update kembali informasinya kepada Anda juga pemirsa. Sementara itu Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh para pekerja yang tengah lembur memperbaiki rel di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Para pekerja menghentikan laju sebuah kereta akibat rel selesai diperbaiki kembali diterjang banjir susulan hingga perlintasan kembali ditutup. Kereta stop. Relnya longsor lagi. Para pekerja dari PT KAI yang tengah menyelesaikan perbaikan rel kereta api yang rusak di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah berusaha menghentikan laju kereta api yang datang dari arah Surabaya menuju Semarang. Pasalnya, batu balas dan sak pasir penahan rel kereta api yang baru saja selesai diperbaiki kembali jebol dan hanyut terbawa banjir susulan. Akibat kejadian, jalur perlintasan yang sudah selesai diperbaiki dan telah diaktifkan kembali terpaksa ditutup karena material yang menyangga rel kereta api hanyut diterjang banjir susulan. Sementara untuk para aktivitas pekerja dihentikan untuk sementara. Karena jebol itu perbaikan kemarin balas dan itu batu kereta itu hilang semua. Dan berarti perjalanan kereta api saat ini seperti apa? Perjalanannya ya berhenti, nggak bisa ya. Sungai Tuntang kembali meluap pada Jumat malam disebabkan intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Gubuk selama beberapa jam.
Akibatnya banjir susulan pun menerjang sejumlah desa di sekitar lokasi tanggul Sungai Tuntang. Warga kemudian bergotong royong membuat tanggul darurat guna menghambat datangnya banjir yang mulai memasuki desa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara Ayus melaporkan. Sementara tim gabungan TNI Polri dan BPBD gelar patroli daerah-daerah terpencil yang terdampak bencana alam tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Petugas pun mengendarai sepeda motor sambil membawa bantuan untuk warga di lokasi yang terisolir. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli ke lokasi terpencil dan terisolasi. Patroli dilakukan dengan menyusuri desa yang akses jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriono. Tim gabungan memberikan bantuan sembako, juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan pasca darurat bencana. Sementara itu pencarian korban pun masih hilang yang akan terus dilakukan. Korban longsor Petung Kriono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Sementara 8 orang korban luka-luka masih dirawat di RSUD Kajen. Di para babinsa, didampingi para anggota Polres Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan menyambangi daerah-daerah yang terisolir menggunakan sepeda motor. Di samping itu juga tujuan lainnya adalah kita untuk menilai, untuk melihat jalan-jalan yang mengisolir daerah tersebut. Sehingga apabila ditemukan titik-titik longsor atau jembatan putus segala macamnya bisa kita nilai, kemudian kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan untuk menyambung menuju akses ke daerah-daerah tersebut. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Banjarnegara, Jawa Tengah untuk mengetahui situasi terkini pencarian korban longsor. Baik, selamat siang Hamzah. Bagaimana situasi terkini dan jalannya proses pencarian korban longsor pada hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Proses evakuasi dan pencarian korban dari lokasi bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini masih terus berlangsung. Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh tim SAR gabungan, ini pencarian akan dilakukan hingga Senin depan, di mana pencarian itu berdasarkan SOP selama 7 hari. Namun jika ada permintaan dari keluarga korban hilang untuk diperpanjang, proses evakuasi ini akan dipertimbangkan oleh tim SAR gabungan dan akan dilakukan perpanjangan pencarian korban. Karena Nata hingga saat ini sudah ada 25 korban yang ditemukan meninggal dunia dari TKP tanah longsor Kecamatan Petung Kriono, khususnya di desa Kasimpar. Namun masih ada 1 orang lagi yang dinyatakan hilang dan dilaporkan oleh keluarga masih belum ditemukan. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan ini membagi 2 tim ke 2 titik, di mana 1 tim ini berada di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, sedangkan tim lainnya mendirikan posko lain di salah 1 titik di sepanjang Sungai Welo, di mana sebelumnya tim SAR gabungan ini juga mendapatkan pernyataan dari saksi mata bahwa salah satu korban hilang yaitu Teguh Imanto ini sempat terlihat terbawa arus saat kejadian banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono. Jadi petugas pada hari ini akan terus menyusuri Sungai Welo untuk mencoba mencari dan mengevakuasi jika ditemukan adanya jasad dari salah satu korban yang masih dilaporkan hilang. Selain itu Nata dan juga pemirsa, bahwa petugas tim SAR gabungan hingga hari ini pun masih mengalami hambatan yang sama, di mana hujan dan juga kabut yang mulai siang hingga sore hari muncul di Kecamatan Petung Kriono ini menjadikan jarak pandang dari petugas pencari korban ini menjadi terhambat. Sehingga pada saat ini proses pencarian pun masih terus dilakukan, namun jika hujan kembali turun, ini proses pencarian akan dihentikan dan mungkin akan dilanjutkan esok hari. Nantinya tim petugas ini juga masih mencoba terus untuk memasukkan alat berat dan membantu proses evakuasi di titik TKP tanah longsor. Namun jalanan yang terjal ditambah material tanah longsor seperti batu dan lumpur yang licin ini juga menghambat alat berat untuk langsung bisa turun ke titik di mana diduga adanya korban dari bencana tanah longsor. Nata. Hamzah, kita ketahui bersama bahwa memang di sana kesulitan kendalanya adalah medan yang berat sehingga alat berat ini sulit untuk masuk ke wilayah tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh para petugas gabungan ini untuk melakukan evakuasi dengan cara mungkin ada alat khusus seperti itu?
Ya Nata, proses yang dilakukan oleh petugas ini hanya dengan proses manual di mana petugas tim SAR gabungan, di mana kami juga kemarin sempat mencoba untuk ikut ke titik di mana TKP terjadi. Ini kami berjalan kaki kurang lebih selama 1 hingga 2 jam di mana medan terjal ini bukan jalanan seperti aspal namun lumpur yang kedalamannya bisa mencapai 50 cm. Jadi hingga saat ini pun petugas masih kesulitan untuk langsung berjalan kaki menuju ke titik TKP bencana tanah longsor dan juga alat berat tidak dapat masuk. Jadi petugas sampai hari ini masih melakukan proses pencarian dan pemindahan material-material tanah longsor yang menutupi akses jalan menggunakan manual, di mana petugas juga bahu-membahu memindahkan batu dan juga tanah longsor menggunakan alat seadanya yang disiapkan oleh tim SAR dan dibantu dengan relawan untuk memudahkan proses evakuasi membawa jenazah dari TKP tanah longsor menuju ke posko, di mana di belakang saya ini posko Puskesmas Patung Kriono, di mana nantinya jenazah yang ditemukan akan transit dan diperiksa oleh tim Disaster Victim Identification ataupun tim DVI dari polisi untuk diketahui identitasnya dan dicocokkan dengan kesaksian dari para keluarga dan nantinya akan dikembalikan dan disemayamkan oleh keluarganya masing-masing. Nata. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Aulia Belinda Kurapak di rumah orang tuanya di Jalan Bontoduri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan di kampung halamannya di Kabupaten Tanah Toraja. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Aulia Belinda Kurapak tiba di rumah orang tuanya di Jalan Bontoduri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem. Sejumlah kerabat turut berdatangan ke rumah duka. Selain mengucapkan bela sungkawa, juga untuk menguatkan pihak keluarga atas kepergian korban. Di rumah orang tuanya, jenazah akan diibadahkan sebelum nantinya akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai sosok pekerja keras.
Korban masih sempat berkumpul bersama keluarga pada tanggal 3 Januari lalu untuk menghadiri acara lamaran kakaknya di kota Makassar. Korban diketahui menjadi korban peristiwa kebakaran Glodok Plaza saat diajak temannya untuk menghadiri acara pesta ulang tahun. Terakhir ketemu sama adik tanggal 3 Januari kemarin pas acara lamaran saya. Itu rencana dari ini kan jenazah sudah tiba di Makassar, Pak. Rencana kapan dikebumikan dan di mana lokasinya? Rencana sebentar malam jenazah adik kami mau bawa ke Tanah Toraja, di mana nanti akan dimakamkan di sana bersamaan di tempatnya Bapak di Kongko Sarapung namanya Sangala. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 dari 12 korban tewas kebakaran Glodok Plaza, Jakarta sudah berhasil diidentifikasi. 2 diantaranya sudah diserahkan kembali ke keluarga masing-masing. Korban tewas yang telah teridentifikasi yakni Zuki F. Raja, usia 42 tahun, merupakan karyawan BUMN. Kemudian Aulia Belinda, 28 tahun, mantan pramugari, dan Osima Yukari, 29 tahun, seorang pramugari. Jenazah Raja dan Aulia sudah diserahkan pihak keluarga, sementara jenazah Osima Yukari masih berada di RS Polri dan rencananya akan dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. RS Polri masih terus melakukan pencocokan DNA korban kebakaran Glodok Plaza. Total ada 9 kantong bagian tubuh yang belum bisa diidentifikasi. Pemirsa, jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik dan mulai dari hiasan dinding, lampion hingga perlengkapan ibadah. Tidak kalah menarik, amplop dengan motif ular paling diburu warga, mengingat tahun ini merupakan Sio Ular Kayu. Menyambut Tahun Baru Imlek 2025, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Pecinan di Kecamatan Wajo yang ramai sejak awal Januari. Pengunjung berburu lampion, hiasan dinding, lilin ibadah hingga amplop angpau dengan harga bervariasi. Angpau motif ular paling banyak diburu warga. Sio ular diharapkan membawa keberkahan dan kesehatan pada Tahun Baru Imlek kali ini. Keberkahan, kelimpahan, kesehatan semuanya. Berarti ini persiapan Imlek ya? Iya, persiapan Imlek. Gimana sih persiapan Imlek untuk tahun ini? Ya, persiapannya bersama keluarga, sama-sama semuanya berkumpul. Harapannya sendiri di tahun ini? Harapannya di tahun ini semua berbahagia, semua sehat, semua terberkati. Tidak hanya beragam aksesoris, cemilan khas Imlek kue keranjang juga jadi buruan masyarakat. Seperti di industri rumahan yang berada di kawasan Jalan Panjagalan, Kota Bandung ini kerap kebanjiran order. Setiap harinya mereka mampu memproduksi 2.000 kue. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah ini membutuhkan waktu lama, yakni 16 jam, namun lamanya pembuatan sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Saat ini ada tiga varian rasa, original, pandan, dan kuicuk, one kuicuk. Yang paling best seller dari rasa dan ukuran paling banyak dibeli? Banyak sih, tetap yang 500 gram dan rasanya yang original tetap. Selain konsumsi pribadi, produksi kue keranjang terus digenjot untuk memenuhi permintaan dari sejumlah daerah di Jawa Barat maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tim Liputan iNews laporkan. Sementara itu, libur panjang menjadi momen bercengkrama bersama dengan keluarga. Dan bagi Anda yang ingin berlibur di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi salah satu referensi destinasi wisata Anda. Ini dia atraksi air mancur yang bisa dinikmati pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah. Pertunjukan air mancur yang diiringi lagu ini sudah dinyalakan sejak pagi hari untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung khususnya anak-anak pun antusias melihat air mancur menari yang berada di tengah danau Archipelago Taman Mini. Atraksi ini tentunya bisa dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya.
Karena ini sih, karena orang-orang pasti udah pada keluar kota semua ya. Jadi kita pengen stay di Jakarta biar lebih tenang gitu aja sih. Nyari tempat yang outdoor ya buat anak-anak karena kan kayaknya di Jakarta jarang tempat outdoor. Betul. Kalau di sini kan karena kendaraannya itu kan diparkir di depan ya. Jadi kan sekeliling sini kan nggak terlalu banyak kendaraan. Betul. Kalaupun ada mungkin yang listrik. Jadi kan kayaknya aman aja buat anak-anak. Betul. Selain untuk berwisata dan berolahraga, para pengunjung juga dapat menikmati kereta gantung, museum, rumah adat Nusantara, dan juga bazar festival pecinan. Dari Jakarta, Salam Rahmat Sutrisno Ayus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Tersinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Tersinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda merupakan kondisi arus lalu lintas terkini di mana sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan Taman Mini masih dalam keadaan ramai lancar, baik kendaraan yang keluar dari exit tol Taman Mini maupun kendaraan dari arah maksud kami dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke Pluit mengalami perlambatan kecepatan di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam di mana terlihat juga dominasi kendaraan adapun bus Transjakarta kemudian kendaraan pribadi roda 4 menjadi dominasi kendaraan yang akan mengarah ke Pluit ini. Untuk itu kami harapkan Anda juga untuk selalu bersabar, ikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hingga saat ini ada anggota kami di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Taman Mini dari arah Kramat Jati saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, untuk saat ini cuaca di kawasan Taman Mini ini mendung. Diperkirakan akan turun hujan. Untuk itu bagi pengendara roda 2 tentunya Anda selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Hal ini apabila terjadi hujan Anda bisa menggunakan jas hujan. Kemudian kami sarankan tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas tentunya periksa kembali kondisi kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Mengingat long weekend ini bagi Anda yang akan melakukan perjalanan jauh tentunya apabila Anda lelah beristirahatlah sejenak di rest area yang sudah tersedia. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga perjalanan long weekend Anda berjalan dengan lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Tersinda melaporkan langsung dari kawasan Taman Mini. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Tersinda atas laporannya dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Masih soal makanan ikan pemirsa. Kalau tadi lele asap, sekarang kita cobain mangut pari pasir khas Provinsi Bangka Belitung. Dan cara masaknya pun unik karena dilakukan secara tradisional menggunakan kayu api. Di tengah pesona alam yang menakjubkan, Bangka Belitung menyimpan kekayaan kuliner yang tak kalah menarik untuk dieksplorasi. Salah satu menu khas yang bisa pemirsa cicipi adalah mangut pari pasir, kuliner Kepulauan Bangka Selatan.
Kuliner ini merupakan sajian berbahan dasar ikan pari yang diolah dengan rempah-rempah pilihan sehingga memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Tak heran jika mangut pari menjadi salah satu menu favorit bagi para pecinta kuliner baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Proses pembuatannya pun unik, dilakukan secara tradisional menggunakan kayu api. Untuk menambahkan cita rasanya, peracik biasanya menambah ubi. Tak hanya nikmat dengan cita rasa asam pedas yang khas, mangut pari juga kaya manfaat karena ikan pari kaya protein dan omega 3. Nah, ini aku lagi cobain mangut pari. Ini khas rempah-rempahnya dapet, terus juga pedesnya dapet, asamnya dapet. Pokoknya ini rekomendasi deh kalau kalian kesini. Jadi kalau kita gigit ini tuh tes rasa bawangnya, rasa kunyitnya dapat. Jadi tidak kayak nano-nano karena asam, pedas di situ. Nah, dan kita masaknya itu memang pakai kayu api. Nah, jadi lempahnya itu, mangut itu sangat-sangat wangi jadi. Tak hanya lezat untuk disantap, mangun pari juga menyimpan nilai budaya yang tinggi dan merupakan simbol dari kearifan lokal dan keberagaman kuliner yang dimiliki Pulau Bangka. Bagi Anda yang berkunjung ke Bangka, khususnya ke kota Pangkal Pinang, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi mangut pari di kawasan Linggar Jati, Pangkal Pinang dengan harga Rp40.000 per porsinya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun baru Imlek, omset penjual kue bakul meningkat pesat. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, kue bakul memiliki makna yang cukup dalam, diantaranya keakraban, harmonis, dan kebersamaan. Jelang tahun baru Imlek yang tinggal menghitung hari, warga yang merayakan Imlek mulai bersiap. Selain membeli pernak-pernik khas Imlek, warga etnis Tionghoa juga mencari kudapan untuk disajikan atau diberikan pada sanak keluarga dan rekan-rekan saat tahun baru Cina datang. Di Medan, Sumatera Utara, penjual kue bakul meningkat pesat penjualannya. Omsetnya bahkan naik hingga 50% dari hari biasa. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue bakul yang dilapisi daun pisang agar wangi, serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam, membuat produksi rumahan di Jalan Dewa Ruci ini menjadi buruan warga etnis Tionghoa. John Halim, pemilik rumah produksi kue bakul ini, dibantu karyawannya dapat membuat 200 kue bakul berbagai ukuran setiap hari. Di sini istimewanya kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul. Untuk tahun ini sampai kita pengiriman ada sampai ke Bali, dari Jakarta, Surabaya, Bali. Satu kue bakul dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp95.000, tergantung ukurannya. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, kue bakul memiliki makna yang cukup dalam, diantaranya keakraban, harmonis, dan juga kebersamaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar kuliner, pemirsa. Menikmati kuliner lele mangut khas Yogyakarta kini bisa didapatkan di Cilegon, Banten. Mulai dari lele asap atau lele mangut, ayam kalasan, sayur lodeh, hingga pecel khas Yogyakarta tersaji siap untuk disantap. Bergeser ke info kuliner Yogyakarta, tapi bukan di kota asalnya, melainkan di Cilegon, Banten. Di kota ini ada rumah makan khas Yogyakarta yang menyajikan berbagai macam makanan khas Yogya. Mulai dari lele asap atau lele mangut, ayam kalasan, sayur lodeh, hingga pecel khas Yogyakarta, semuanya ada. Makanan disajikan seperti layaknya di kampung halaman. Mulai dari piring kaleng hingga bangunan joglo khas Yogyakarta jadi pelengkap rasa Yogyakarta. Suasana semakin teduh dengan banyaknya aneka tanaman hingga bunga anggrek yang menawan. Selain itu juga berbagai benda kuno seperti radio tua, mesin jahit hingga skuter Vespa dihadirkan untuk menjadi pengikat kejayaan masa lalu. Salah satu pelanggan mengaku datang karena ingin melepas rindu, merasakan suasana dan cita rasa Yogya. Apalagi harganya terjangkau. Menunya ada anak pakai bangku
lele sama salem gitu. Itu enak kuahnya. Kayaknya suka yang begitu-begitu, makanan-makanan Jawa dengan nuansa yang Jawa juga jubluk gitu. Itu akan menambah selera gitu tuh. Kami dengan menu tradisional, tradisional khususnya dari Yogyakarta, dan kami mengambil konsep rumah Jogja. Ayo, siapa pemirsa yang rindu Jogja tapi sedang jauh dari Jogja? Mungkin minat mampir ke Cilegon, Banten untuk menikmati kuliner ala Jogja. Rumah makan ini buka siang hingga malam hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.